Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, apa kabarnya? Baik ya. Sehat semua ya. Nah, semoga di pagi ini kalian semangat untuk mengikuti materi perkuliahan kita. Kita hari ini tentang pengetahuan lingkungan ya, yang berkaitan dengan yang namanya isu lingkungan. Ya, materi yang akan kita angkat adalah tentang isu lingkungan. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran, ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, saya kasih waktu untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kita langsung saja ya masuk ke materi pembelajaran kita. Nah, skenario pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada kalian hari ini itu ada untuk pendahuluan di depan ya, 5 menit, kemudian penjelasan materi ada 45 menit, ada sesi diskusi, kemudian ada presentasi, nanti presentasi dari diskusi ya, kemudian ada penugasan untuk individu, nanti PR ya, tugas di rumah. Kemudian ada penutup yang, nah sebelumnya saya lihat banyak yang nggak hadir, jadi kita isi absen, tuliskan absennya. Jangan lupa untuk handphonenya suaranya dimatikan ya, bukan dinonaktifkan, suaranya dimatikan ya, supaya nanti kalau misalnya ada yang telepon atau gimana tidak mengganggu ke kelas. Bukan saya larang untuk mengangkat telepon, kalau penting boleh silakan ya, tapi suaranya aja dinonaktifkan.
Udah sana. Nah, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Cuman itu dulu. Kalau kita sekarang karena kita udah saling kenal, jadi dirubah sedikit. Tak datang maka sangat disayangkan, ya kan? Jadi saya panggil yang namanya ya. Ini ada Dina Rada. Hadir? Oke, Tia Palevi. Oke, Silvi, Indah, Tasya. Oke, Desti, iya, Yolanda, oke, Mona, kemudian Surya Setujayana, oke, Teguh, oke, Japra, iya. Nah, jadi yang hadir di sini nanti kita akan ada games, ya. Kita mulai untuk capaian pembelajaran, ya. Tujuan dari materi kita hari ini adalah mampu menjelaskan definisi dan jenis pencemaran lingkungan. Kalian diharapkan untuk bisa mampu menjelaskan definisi dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kemudian mampu mengidentifikasi dampak dan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi isu-isu tentang lingkungan. Buku yang bisa kalian gunakan yaitu ada yang pertama buku ilmu lingkungan, ya, ada pengantar ilmu lingkungan, kemudian ada Encyclopedia Environmental Science and Engineering, ini dari James dan Edward. Ya, buku ini bisa kalian peroleh online, bisa ya, cari searching di internet itu ada, cari di perpus juga ada, ya, bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, brainstorm, ya, pendahuluan. Ini ditujukan untuk apa? Untuk mengetahui pengetahuan dasar kalian. Paham nggak kalian isu lingkungan itu apa? Nah, ada 3 pertanyaan yang saya siapkan. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang pencemaran lingkungan? Yang kedua, apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Dan yang ketiga, sebutkan 1 contoh isu lingkungan global. Oke? Saya tidak akan tunjuk di antara kalian siapa yang menjawab, tapi kita akan buat gamesnya, kita spin, ya. Yang dapat di sini nomor atau angkanya, berarti itu yang harus menjawab, ya. Jadi sudah saya siapkan sini nama-namanya. Oke, kita mulai, ya. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah nih. Nomor 8, Jafra. Ya, untuk soal yang pertama. Soal yang pertama tadi apa? Apa yang Anda pahami tentang pencemaran lingkungan? Coba kamu tanya. Kondisi di mana lingkungan rusak akibat ulah manusia sendiri. Kondisi di mana lingkungan rusak akibat limbah hasil kegiatan manusia. Limbah hasil kegiatan manusia. Nah, itu pendapat Jafran, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Yang namanya pencemaran artinya daerah yang sudah tercemar, berarti ada sesuatu yang terjadi di sana. Kondisi alaminya sudah terganggu. Ya, akibat apa? Tadi bilang Jafran, akibat aktivitas manusia, ya. Dan itu memang seperti itu yang terjadi kalau pencemaran. Soal yang kedua diingat ya, apa jenis-jenis pencemaran lingkungan? Oke, kita acak lagi. Nomor 2, Desti. Ya, Desti, apa aja jenis? Pencemaran tanah, air, dan udara, ya, sudah lengkap ya. Ada pencemaran air, tanah, dan udara. Itu 3 komponen yang menyusun struktur bumi, ya. Air, tanah, udara. Oke. Kemudian soal yang nomor 3 kita acak. Nah, karena sudah dijawab, kita ulang lagi ya. Nah, nggak mungkin dia dapat 2 hadiah ya. Oke. Nomor 9, Teguh. Pemanasan global. Pemanasan global. Iya, pemanasan global salah satunya, ya. Salah satu isu lingkungan global itu tentang pemanasan global, ya. Salah satu. Nah, nanti akan kita bahas di belakang. Pemanasan global kita ada jawab. Kebetulan itu pula materi yang saya siapkan, ya, tentang pemanasan global. Oke.
Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada permasalahan lingkungan yang sering kita hadapi. Ya, ada pencemaran lingkungan tadi yang sudah dijawab oleh si rekan kita Jabran ya. Kemudian apa penyebab pencemaran lingkungan? Itu ada sampah dan bencana alam. Sampah itu yang paling kecil ya. Kita di rumah ibu kita masak di dapur, hasilnya ada sisanya. Apa itu? Disebut sampah. Kita buang ke ember, ke baskom, ke tong sampah gitu. Nanti dikumpuli oleh pengutip sampah, mungkin dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Ya, jadi sampah itu paling kecil untuk hal yang mengakibatkan pencemaran. Yang paling besar apa? Tentunya teknologi. Nanti kita bahas sebelah, oke? Kemudian ini ada permasalahan masalah lingkungan global. Ada perubahan iklim. Kenapa terjadi perubahan iklim? Itu yang menyebabkan adalah kerusakan lapisan ozon. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan? Ya, Desti? Kenapa perubahan iklim menjadi masalah lingkungan global? Karena menurut saya karena iklim memang berubah-ubah, ada musim panas, musim hujan, musim dingin, musim. Ya, benar ya. Kalau perubahan iklim, namanya perubahan iklim itu ya secara dasarnya alaminya itu ada perubahan cuaca ya. Musim panas, musim dingin ya, musim semi, musim gugur gitu ya. Itu termasuk ke perubahan iklim. Tapi kenapa dia menjadi isu lingkungan global? Karena perubahan iklim yang terjadi seperti yang kita rasakan saat ini, panasnya bukan main ya. Ya, sangat panas sekali. Berarti ada perubahan suhu yang mencolok, peningkatan suhu permukaan bumi. Itulah yang dimaksud di sini perubahan iklimnya. Terjadinya badai, terjadinya cuaca yang ekstrim. Itu yang berkaitan dengan perubahan iklim yang diisukan secara global. Ya, benar yang dikatakan Desis tadi. Perubahan iklim ya termasuk perubahan cuaca. Tapi di sini yang dibahas adalah perubahan yang sangat ekstrim. Itu ya, paham di situ ya? Oke, kita masuk aja ke materinya. Definisi pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Ini berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Ya, ini adalah tentang masuknya atau dimasukkannya zat, ya, masuknya atau dimasukkan secara sengaja zat, energi, materi yang makhluk hidup ke dalam lingkungan itu sehingga baku mutu lingkungan itu terlewati. Apa itu baku mutu? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Baku mutu itu adalah standar, ya, standar yang ditetapkan, batasan yang ditetapkan untuk lingkungan. Bagaimana lingkungan itu bisa menguraikannya secara alami? Itulah baku mutu. Baku mutu itu banyak ya. Kalau ini kita kebutuhan tentang lingkungan, maka baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu yang lain ada. Contohnya apa? Baku mutu limbah industri. Kemudian baku mutu untuk misalnya kalau kalian buat penelitian, gitu ya. Baku mutu untuk kualitas air, gitu ya. Itu ada banyak baku mutu jenis baku mutu. Nah, yang berkaitan dengan lingkungan berarti kegiatan baku mutunya yang dibatasi oleh batasan-batasan yang bisa diterima oleh lingkungan. Ya, jadi kalau lingkungan yang tercemar, berarti baku mutunya sudah terlampaui. Dari mana diperoleh baku mutu itu? Dari hasil penelitian, dari orang-orang yang meneliti, yang menganalisa, dianalisis dulu. Contohnya begini, ya, kita contoh simpel ini, contoh sederhana ya. Ada seseorang, kita ini lapar, terus ada orang yang ngasih makan kita. Untuk satu hari kita bisa makan 3 kali ya, biasanya 3 kali. Nah, orang tersebut kasih makan kita 9 kali, 9 piring untuk satu hari. Yang bisa kita habiskan kan cuma 3 piring, ya kan? Tersisa 6 ini untuk besok, masih bisa untuk besok. Tapi besok dia kasih lagi 9 lagi, berarti jadi 15. Kita makan 3, sisa 12. Besoknya lagi dia kasih 9, ya, 12 tambah 9, 21. Kita makan 3, sisa 18, dan begitu berikutnya. Berarti apa? Berarti kemampuan kita untuk makan itu kan nggak pas ya.
kelebihan yang dikasih. Nah, baku mutunya itu mana? Baku mutunya yang 3 piring tadi. Ya, kita bisa cuma makan 3 piring, itu baku mutunya. Sementara yang disediakan oleh alam, yang disediakan oleh aktivitas manusia itu 9. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Tapi kalau pas, ya nggak ada pencemaran. Kita nggak kenyangan, kita nggak kelebihan. Itu maksudnya baku mutunya ya. Nah, ini definisi lain dari pencemaran ya, sama dengan yang tadi. Artinya ada sesuatu yang dimasukkan akibat adanya aktivitas manusia. Ada aktivitas manusia, ya. Nah, bagaimana proses pencemaran terjadi? Itu ada 2 cara ada proses pencemaran lingkungan, ya. Yang pertama secara langsung. Artinya bahan pencemar tersebut langsung, ya, secara langsung berdampak. Contohnya limbah industri yang dibuang ke sungai ternyata beracun. Kemudian ada masyarakat yang mengambil air, ya, mungkin hanya untuk cuci tangan, ya, ternyata tangannya itu udah kena racunnya dari limbah yang tadi. Begitu dia makan makanan, ya kena racun itu racun. Nah, itu yang secara langsung maksudnya. Jadi limbah yang dibuang ke lingkungan itu langsung efeknya ke lingkungan tersebut. Itu artinya pencemaran secara langsung. Proses yang kedua, pencemaran secara tidak langsung, yang berarti bahwasannya limbah yang dibuang ke lingkungan, ya, dia bereaksi dulu dengan lingkungan, ya, dia bereaksi dengan nanti di salah satu jenis pencemaran, ya, pencemaran udara, ada reaksi yang saya tuliskan nanti. Artinya apa? Zat kimia yang dibuang ke lingkungan tidak langsung berdampak, tetapi dia bereaksi dulu dengan lingkungan itu sehingga menyebabkan perubahan terhadap kondisi lingkungan. Itu maksudnya ya, yang secara tidak langsung. Jadi nggak seperti tadi limbahnya beracun, ada orang cuci tangan di sungai, ya, tangannya ini sudah kena racun langsung makan racunan. Itu yang secara langsung. Yang secara tidak langsung itu yang paling sering terjadi. Ya, limbah itu tidak langsung menyebabkan racun, tapi karena komposisinya terlalu besar, konsentrasinya terlalu tinggi, menyebabkan keracunan di dalam sistem. Ya, di dalam sungai tersebut. Oke. Nah, kemudian faktor penyebab masalah lingkungan itu ada 2. Itu yang paling sederhana yang bisa. Yang pertama, meningkatnya angka pertumbuhan penduduk. Yang kedua, meningkatnya kuantitas lingkungan. Kedua ini saling berhubungan. Ya. Yang pertama, meningkat angka pertumbuhan penduduk. Artinya semakin banyak manusia, semakin banyak limbah yang dihasilkan. Contoh, kalian di sini ada berapa orang? Ya? Di rumah masing-masing ada limbahnya. Kalau kita tambahin di sini orangnya menjadi 30-40 orang, berarti limbahnya dari rumah masing-masing dibuang kemana? Nambah nggak? Nambah ya. Itu yang terjadi. Makanya dikatakan meningkatnya angka pertumbuhan meningkatkan kuantitas limbah, jumlah limbahnya bertambah. Ya. Kemudian angka pertumbuhan meningkat, ini ya dikatakan di sini sifat serakah manusia. Sifat serakah manusia itu mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya lingkungan, sumber daya alam, ya, sehingga menyebabkan penurunan dari keseimbangan lingkungan. Ya. Banyaknya kayak pertambangan, ya. Kemudian pemanfaatan hutan berlebihan seperti itu, ya, sehingga menyebabkan keseimbangan lingkungan itu terganggu. Oke, nah dampak pencemaran lingkungan ini ada beberapa yang saya buat, nanti banyak lagi. Kalian searching di internet pasti ada, ya. Dampak pencemaran itu apa aja? Selain ini pasti ada. Ya, ini secara ringkasnya. Yang pertama, punahnya spesies. Contohnya apa? Contoh limbah industri yang membuang limbah cair ke dalam sungai, ya, sungai yang tercemar, ikan di dalam mati. Berarti spesies ikannya mati, gitu. Punah spesies. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian peledakan hama contoh, ya, di sawah, ya. Petani itu kasih pestisida untuk meracuni hama. Ternyata karena keseringan pakai satu jenis pestisida, maka di tahun berikutnya hama itu susah matinya.
dengan pestisida yang sama karena dia sudah imun, sudah tahan terhadap itu ada terjadi perubahan struktur DNA ya dari serangga atau hama tersebut. Nah, maka kemudian di tahun berikutnya karena dia pestisidanya sama dipakai dan tidak mampu lagi membunuh hama, maka pertumbuhan hamanya meningkat. Makanya terjadi dikatakan perdagangan hama. Yang ketiga nih poin yang tentu yang paling penting, gangguan keseimbangan lingkungan tadi ya, karena pemanfaatan lingkungan, karena ada buangan limbah sembarangan, kemudian kesuburan tanah berkurang. Ini berkaitan dengan tadi pemakaian pupuk kimia secara berlebihan itu bukan meningkatkan kesuburan tanah, ya justru tambah rusak tanah, justru makin merusak tanah tersebut, ya. Karena terlalu sering memakai tanah pupuk kimia gitu ya. Makanya zaman sekarang ini kalau pernah kalian dengar MOL ya atau POC, pupuk organik cair, nah itu sangat disarankan untuk dipakai di dalam pertanian. Kenapa? Karena itu membantu kesuburan tanah, mengembalikan kesuburan tanah. Jadi kalau kalian punya sawah, ladang di rumah ya, atau orang tua kalian punya, kalau sudah sering pakai pupuk kimia, coba sekali berganti dengan pupuk organik. Supaya apa? Supaya membantu percepatan pengembalian kesuburan tanah. Ya, tanahnya akan kembali. Yang ketiga, pemekatan hayati. Artinya pemekatan hayatinya ini lingkungan ya semakin tadi hampir sama dengan perdagangan hama. Ya, jumlah organismenya berubah, gitu ya. Yang berikutnya terbentuknya lubang ozon dan efek rumah kaca. Nah, ini dari tadi yang disampaikan oleh Teguh ya tentang pemanasan global. Ya, tekankan tadi sudah sampai salah satu isu lingkungan adalah pemanasan global. Itu adalah terjadinya lubang ozon dan juga efek rumah kaca. Dan yang terakhir adalah terjadinya hujan asap. Ya. Nah, jenis pencemaran yang pertama itu ada pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Tadi kita tahu pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya zat tertentu ke dalam lingkungan. Nah, kalau di tanah berarti kita masuknya atau dimasukkannya zat tertentu ke dalam tanah sehingga komposisi tanah berubah ya menjadi rusak. Oke. Nah, sumber utama pencemaran tanah itu adalah yang paling besar kebocoran limbah kimia, kemudian biasanya di pabrik atau di kimia organik, dan juga buangan sampah. Sampah kita itu juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Ya. Sampah itu pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara itu kena semua. Kalau sampah ya. Oke. Nah, kemudian penyebab pencemaran tanah ini ada beberapa ya. Ada limbah padat, limbah cair, limbah organik, limbah anorganik, limbah industri, limbah pertanian. Nah, contohnya bisa dibaca dulu sendiri di sini. Ya, limbah padat itu berarti limbah-limbah yang berwujud padat, yang dari industri, ya, yang dari home industri, domestik juga, ya. Dari rumah kita juga ada limbah padatnya. Apa contohnya? Sayur-sayuran. Gitu ya, itu limbah padat termasuk limbah industri apalagi ya. Kemudian limbah cair berarti limbah yang cair wujudnya, gitu ya. Nah, contoh seperti misalnya sisa dari pengolahan limbah industri kimia dan logam, atau kalau kalian pernah lihat pabrik tahu, nah pabrik tahu itu buangan limbahnya itu kan cairan. Nah, biasanya dibuang ke sungai langsung. Nah, itu termasuk ke dalam limbah organik juga. Jadi sudah masuk limbah cair yang di pabrik tahu. Ya, itu adalah limbah organik. Kenapa? Kenapa dikatakan organik? Karena dia berasal dari bahan alam. Tahu itu dibuat dari kedelai, ya. Kedelai itu kan dari tumbuhan organik. Nah, maka termasuk ke limbah organik. Ya, limbah dari pabrik tahu itu adalah bentuknya cair. Ada juga padatannya? Ada ampas. Ya, limbah padatannya ada, yaitu ampas. Biasanya dimanfaatkan oleh peternak. Ya, dibeli oleh peternak, dibawa ke tempatnya, dikasih makan. Ya, kemudian ada limbah industri yang berasal dari industri-industri, ya, industri besar, industri kecil. Kemudian ada limbah pertanian. Ya, limbah pertanian berarti penggunaan pupuk dan pestisida. Ya, pupuk kimia, pestisida kimia. Oke. Nah, dampak pencemaran tanah ada dampak pada kesehatan,
Ada dampak pada ekosistem, dampak pada pertanian. Kalau pada kesehatan berarti ya, contohnya kromium yang merupakan zat kimia yang digunakan dalam berbagai pestisida, ya, pestisida untuk pertanian, ya, ini mampu membuat munculnya dampak karsinogenik atau yang bersifat menyebabkan kanker. Kalau katanya karsinogenik berarti menyebabkan kanker, ya, terhadap manusia ataupun makhluk hidup lain. Kemudian ada dampak kepada ekosistem, yaitu perubahan kandungan kimia di dalam tanah yang mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme hidup di tanah. Contohnya cacing. Biasanya kalau tanah yang sudah tercemar, cacingnya nggak ada, susah cari cacingnya. Sudah mati berarti cacing, ya. Kemudian dampak pada pertanian, yaitu pencemaran tanah pada pertanian, perubahan metabolisme tanaman yang akhirnya terjadinya penurunan hasil panen, ya. Ini dampaknya. Oke, nah ini ada gambar-gambar contoh pencemaran pada pertanian, ya, pada tanah. Jadi ada ini buangan sampah, yang ini tumpahnya minyak, oli. Kemudian yang sana buangan limbah industri yang dibuang sembarangan. Ini juga hampir sama ya, minyak, di sana sampah. Oke, ini itu contoh-contohnya. Kalian cari di internet juga ada nanti contoh-contohnya. Yang berikutnya kita masuk ke pencemaran air, ya. Jenis yang kedua tadi, pencemaran air. Apa definisinya? Ini menurut keputusan Menteri, ya, Kemenlh tahun 91 menyatakan bahwasanya pencemaran air ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini definisi lengkapnya menurut Kemenlh. Ya, kalian bisa definisikan sendiri tadi. Ingat, pencemaran masuknya atau dimasukkannya. Kalau masuknya berarti dia alami, terjadinya prosesnya alami. Kalau dimasukkannya berarti ada aktivitas manusia yang sengaja, ya, memasukkan. Oke, ini berkaitan dengan air. Nah, ini tadi ya, masuknya atau dimasukkannya zat tertentu ke dalam air sehingga kualitas air menurun. Itu yang disebut sebagai pencemaran air. Nah, penyebab pencemaran air yang pertama di bagian pertanian, ya, limbah pertanian yang masuk ke dalam air sebenarnya tidak berbahaya kepada kelangsungan ekosistem, namun karena saat ini banyak petani menggunakan pupuk kimia dan pestisida dalam jumlah banyak, maka mampu mengakibatkan kerusakan pada ekosistemnya. Nah, ini tadi berlebihan pemanfaatan atau penggunaan pupuk, ya, dan juga pestisida yang berlebihan, terlalu banyak, terlalu sering, gitu ya. Nggak salah juga, kenapa? Karena kita yang namanya petani, kita tahu pengen hasilnya itu banyak, jadi banyak pakai pupuk. Yang paling gampang pupuk kimia, efeknya cepat. Kenapa? Itu makanya pertanian petani itu banyak memakai pupuk kimia karena itu, karena cepat efeknya. Kalau pakai pupuk organik dia lebih ramah lingkungan, lebih sehat, tetapi tidak signifikan. Ya, jadi kalau kita bahas tentang untung tidak untungnya sebenarnya hampir sama. Kalau kita telusur lebih jauh, contohnya begini. Contohnya kita pakai pupuk kimia, kita itu modalnya semua, modal untuk pertanian, misalnya buat kita untuk sawah, ya. Dengan menggunakan pupuk kimia, modal kita itu habis 10 juta. Oke, habisnya 10 juta. Ya, modal untuk pupuknya, penanamannya dan segala macam, ya. Ini modalnya, ya, 10 juta. Hasil panennya itu hasilnya 20 juta. Berarti keuntungan 10 juta. Oke, itu dengan pupuk kimia. Dengan pupuk organik, modalnya dia 7 juta. Oke, modalnya 7 juta. Hasil panennya 17 juta.
lebih sedikit hasilnya ya. Hasil panennya 17 juta. Kalau pakai pupuk kimia hasil panennya 20 juta. Tapi modalnya berapa? 10 juta. Kalau pakai pupuk organik modalnya 7 juta. Hasil panennya 17 juta. Dikurangkan sama kan? Sama, keuntungannya sama-sama 10 juta sebenarnya. Tetapi orang hanya beranggapan, hasil panenku cuma sekian. Hasil panenku cuma sekian. Akhirnya yang mereka lihat, ya. Padahal kalau dari kita bandingkan tidak terlalu signifikan perbedaannya antara penggunaan pupuk kimia dengan penggunaan pupuk organik. Ya, cuman karena pemahaman dan pengetahuan petani itu masih kurang berkaitan dengan itu, makanya mereka lebih condong menggunakan pupuk kimia. Itu ya. Nah, kemudian ada pencemaran dari peternakan dan perikanan. Nah, ini berkaitan dengan kotoran-kotoran hasil kotoran peternaknya, kemudian pencemaran akibat makanan, contoh Danau Toba. Danau Toba itu banyak keramba sekarang, ya di Danau Toba. Kasih makan pakai pelet, apakah dia langsung habis dimakan sama ikan? Tidak, pasti ada yang tersisa, terbuang, mencemari air. Kemudian kotoran ikannya, ya ikan kan juga ada kotoran yang dikeluarkan. Nah itu kemana? Mencemari air, sehingga terjadilah peledakan unsur hara di dalam air tersebut. Makanya enceng gondok makin banyak sekarang di Danau Toba, bukan makin sedikit, makin banyak. Karena apa tadi? Karena ada pupuknya tadi, unsur haranya dari mana? Dari peletnya, dari kotoran hewannya, dari kotoran ikannya, ya. Oke, kemudian penyebab berikutnya ada pencemaran dari industri. Ini yang paling besar. Yang keempat ada pencemaran dari aktivitas perkotaan. Kalau dari industri sudah pasti, kalian lewat ke sungai manapun pasti kalau di kota ya kelihatan ada cerobong airnya, buangannya langsung ke sungai, gitu ya. Kalau yang ini untuk aktivitas perkotaan itu apa? Sampahnya dari pajak, ya. Biasa kalau kalian lihat nanti ada motor apa namanya itu motornya, truknya itu apa? Bukan, iya. Nah, truk sampah itu, truk sampah maksud saya. Itu dari mana itu? Dari pemerintah apa? Pemerintah daerah ya. Dari pemerintah daerah. Nah, mereka menyediakan truk sampah. Kalau kalian lihat nanti satu hari ada beberapa kali truk sampah ke satu pajak, ya satu apa namanya? Kalau istilahnya selain pajak pasar, ke satu pasar, ya ada berapa kali satu hari. Buangnya kemana? Ke tempat penampungan sampah. Makanya sampah jadi bertumpuk. Itu kalau dengan aktivitas perkotaan. Tapi yang paling banyak mencemari tentunya industri yang tidak melakukan pengolahan limbah, ya. Nah, kemudian adanya kematian biota air, yaitu ya tadi hewan-hewan di dalam air itu mati semua. Planktonnya mati. Plankton itu kan hewan yang bisa, dia sejenis hewan tapi juga sejenis tumbuhan. Kalau plankton, kenapa? Karena dia bisa bergerak, bisa berpindah dengan sendiri, tetapi bisa menghasilkan oksigen. Dia sifatnya berfotosintesis, itulah plankton. Ya. Jadi dia termasuk penyumbang oksigen di dalam air. Nah, jadi kalau plankton mati, ya ikannya juga berkurang pasti mati juga. Itu masih dari planktonnya yang mati. Belum lagi sifat limbah yang dibuang, apakah dia meracuni atau tidak. Kalau dia meracuni ya langsung mati karena semua kan gitu ya. Nah kemudian ada kerusakan rantai makanan, ya. Rantai makanan itu apa contohnya? Makan dan dimakan, ya. Itu yang namanya ekosistem. Ekosistem ada interaksi. Salah satu interaksinya adalah proses makan dan dimakan atau daur materi dan energi. Ya, padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, tikus dimakan ular ya, ular dimakan elang. Elangnya mati, diuraikan oleh bakteri pengurai, hasilnya unsur hara. Unsur haranya dimakan oleh padi. Jadi semua berkesinambungan, saling bersimbiosis, ya, saling membutuhkan. Itu namanya rantai makanan atau daur materi dan energi, ya. Kenapa dikatakan daur energi? Karena kita makan menghasilkan energi, gitu ya.
Oke, kemudian ada wabah penyakit, ya ini berkaitan dengan produk-produk yang tercemar yang dikonsumsi oleh manusia. Yang berikutnya timbulnya endapan polit dan bahan terlarut. Nah ini berarti berasal dari bahan-bahan buangan industri ya, buangan industri, obat-obatan, kemudian pupuk pertanian dan lain sebagainya. Oke. Nah untuk ini gambar untuk pencemaran air ya. Lihat sungainya sudah menghitam. Itu akibat apa? Yang paling pertama akibat limbah industri. Yang kedua sampah. Jadi dua ini aja masalahnya. Jadi isu yang paling dahsyat di lingkungan kita yang terdekat adalah limbah industri dan sampah. Itu yang paling utama, yang tetap jadi masalah ya. Nah ini contoh buangan industri yang langsung dibuang. Ini di mana? Di daerah mana ini kira-kira? Di Hah? Belawan? Bukan Belawan. Di luar negeri. Ini saya kebetulan ambilnya dari internet ya. Jadi di luar negeri ya. Nah, ini juga ya. Jadi saya bukan memfotonya langsung ya. Jadi foto-foto ini saya download dari internet. Ini hanya sebagai contoh. Kalian bisa cari sendiri. Nanti tugas kalian ada tentang hal itu. Ya, jadi foto nanti di sungai ada lihat foto gitu ya. Oke. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kira-kira cukup jelas? Jelas ya? Ya. Kita lanjutkan lagi kalau begitu. Untuk jenis berikutnya, pencemaran udara. Nah, pencemaran udara inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Ya, ini yang paling besar penyebab pencemaran perubahan iklim. Oke, apa itu pencemaran udara? Berarti masuknya dan atau dimasukkannya satu zat tertentu ke dalam udara ambien. Udara ambien itu apa? Udara alami. Istilahnya udara ambien ya. Masuknya zat tertentu ke dalam udara ambien sehingga mutu udara itu turun. Sehingga kualitas udara itu menurun ya. Cukup jelas ini ya. Dan menyebabkan tidak memenuhi fungsinya lagi. Itu tadi udaranya. Karena kualitas udaranya sudah menurun. Ya. Jadi kalau kita tinggal di daerah perkotaan lebih sering sesak gitu ya. Nah, secara alami udara di atmosfer itu mengandung ini. Ini harus paham. Ya. Harus paham, apalagi anak kimia harus paham. Oke. Yang pertama ada gas nitrogen 78%. Yang kedua ada yang namanya oksigen 21%, dan yang terakhir ada gas lain. Jadi selama kita bernapas, yang kita hirup itu nitrogen 78% paling banyak masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kalian ke pom bensin, itu ada ya tabung isian nitrogen. Tapi bukan itu yang kita hirup, itu sudah murni sekali ya. Yang di udara kita ini sekarang, di ruangan ini, itu mengandung 78% nitrogen. Setiap hari kita hirup. Tetapi tidak dimanfaatkan oleh tubuh. Itulah kehebatan Sang Pencipta. Ya, sifat dari nitrogen ini netral, ya, stabil. Makanya begitu kita menghirup tidak meracuni tubuh kita. Ya, dia stabil. Dan kita sudah diciptakan untuk tubuh kita tidak mengolah nitrogen. Itu dia, ya. Makanya kita aman aja menghirup udara kita, walaupun kandungan udaranya nitrogen lah 78%. Kemudian ada oksigennya 21%. Inilah sumber kehidupan kita yang dihasilkan dari tumbuhan. Ya. Jadi menurut kalian yang paling penting ada di dunia ini tanah, air, atau tumbuhan? Tumbuhan yang paling penting. Ya. Yang lain ada? Tasya? Yang paling penting sebenarnya di bumi ini tanah, air, atau tumbuhan? Tumbuhan. Oke. Kalau kalian bilang tumbuhan, nah itu tadi seperti yang bilang dia. Kalau nggak ada tumbuhan, kalau nggak ada tanah, tumbuhannya gimana? Iya itu jawabannya.
saling melengkapi ketiga-tiganya. Tetapi untuk kehidupan manusia yang paling penting adalah tumbuhan, ya. Ya, karena menghasilkan oksigen. Contoh Mars. Di Mars itu ada tanah, ya. Planet Mars ada tanahnya, ada airnya, ya. Mars ada tanah dan air, tapi tidak ada tumbuhan. Kenapa? Karena atmosfernya tidak mendukung untuk kehidupan tumbuhan. Makanya oksigennya nggak ada, makanya kita nggak bisa hidup di sana. Tanah dan airnya ada, udaranya ada. Cuman kandungan udaranya tidak mengandung oksigen. Di bumi, kandungan udaranya ada mengandung oksigen. Karena apa? Karena ada tumbuhan. Tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Makanya hutan harus kita jaga. Tumbuhan di rumah kita harus kita jaga. Karena itulah sumber kehidupan kita. Bukan tanah dan air. Contoh, ruangan ini kita tutup, rapat-rapat, ya, nggak ada lubang, nggak ada segala macam. Lama-lama kita hirup, oksigennya habis, kan? Yang di dalam ini apa? Dead, semua lewat. Ya, jadi nggak ada gunanya air dan tanahnya. Ya, tapi kita bicara tentang kebutuhan hidup kita, ya. Oke, tapi ingat tadi seperti yang dibilang Tasya, ketiganya saling melengkapi. Harus ada tanah, ada air, dan ada tumbuhan. Ada tanah, tidak ada air, tumbuhan tidak hidup juga. Ya, ada air, nggak ada tanah, airnya kemana? Nggak ada wadahnya, ya, nggak ada tempatnya, gitu ya. Oke, jadi saling melengkapi. Yang terakhir ada gas lainnya 1%. 1% sedikit, ya, kita bilang sedikit 1%. Tetapi ya kita kalikan dengan luas bumi, ya. Luas bumi itu seberapa luas, ya? 1%-nya itu mengandung gas lain. Contohnya yang paling alami adalah gas argon. Gas CO2 ini buatan dari mana? Manusia menghasilkan oksigen, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. CO dari mana? Dari pembakaran sampah, dari asap kendaraan, ya. SO2 dari mana? Secara alami SO2 dihasilkan oleh gunung berapi. SO2 itu apa? Sulfur dioksida. Ya, sulfur itu belerang. Kalau kalian pernah mandi ke tempat pemandian air panas, ada kan kerak-kerak warna putih, warna kuning, nah itu yang namanya belerang, sulfur. Oke, jadi ketika terjadi gunung berapi erupsi, asapnya itu mengandung SO2 dan H2S, karena mengandung sulfur, ya, sulfur, H2S dan sulfur. Metan, CH4, itu dari mana? Dari penguraian bakteri. Ya, rawa istilahnya yang paling banyak menghasilkan metan. Itu kenapa rawa itu paling gampang dibakar, karena gas metan ini mudah terbakar. Dihasilkan dari mana? Dari bakteri anorganik, ya, bakteri anaerob, bakteri anaerob, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk melakukan proses siklus hidupnya, ya. Jadi dia membutuhkan karbon dan hidrogen. Hasilnya adalah gas metan. Kemudian apa lagi? Gas yang lain banyak, ya. Banyak lagi yang mengandung itu sisanya. Di 1% ini selain gas-gas ini ada lagi. Ya. Gas argon itu dari mana, Pak? Gas argon terbentuk secara alami. Alami dia. Iya. Nggak ada tanpa aktivitas manusia. Tidak ada. Ya. Di alamnya dia dihasilkan. Oke. Lagi yang lain mau tanya? Oke, kalau nggak kita lanjut, ya. Nah, kemudian penyebabnya diantara lain adalah asap cerobong pabrik dan knalpot kendaraan, ya, knalpot kendaraan yang membentuk CO2 dan CO dilepaskan ke udara. Kemudian ada asap vulkanik, ya, hasil aktivitas gunung berapi ini tadi yang menghasilkan H2S dan juga SO2, ya, partikel-partikel berdebu ke udara. Oke, kemudian ada bahan radioaktif, ya, atau bom atom yang membebaskan partikel debu radioaktif ke udara. Ada asap pembakaran batu bara, ya, yang menghasilkan NO2 atau nitrodioksida, ya, NO2. Kemudian ada SO2 tadi, ya, nitrogen dioksida dan juga SO2, sulfur dioksida. Kemudian ada ini yang paling parah, ya, CFC, chlorofluorokarbon, ya.
fluorofluorokarbon CFC ini dari mana? Dari AC. AC mobil, AC kita nih sekarang di ruangan ini ya, kulkas gitu ya. Pernah dengar freon? Freon itulah CFC. Jadi kalau terjadi kebocoran, tabung freonnya bocor katanya itu lepas ke udara. Ya, nanti di belakang akan kita bahas tentang bagaimana prosesnya. Dia sampai ke atmosfer itu memang 10 tahun. Kita lepasin sekarang nih CFC. Sampainya dia ke atmosfer itu 10 tahun lagi. Tapi dia bertahan di atas sampai 70 tahun, sampai 400 tahun. 70 sampai 400 tahun dia bertahan di atmosfer. Ya, sulit diuraikan oleh alam. Itu dia makanya penyebab penipisan lapisan ozon ya dia. Ya. Nah, ini gambar-gambar untuk pencemaran udara ya. Ada industri, ada pembakaran sampah, ada asap kendaraan. Ya. Nah, lihat lingkungan yang di sini di gambar ini, inilah lingkungan udara tercemar. Ya, kelihatan asalnya. Kalau kalian lihat gambar Jakarta, kota besar, juga seperti itu. Foto kota Medan juga seperti itu. Dia nggak cerah, pasti gelap, agak gelap seperti ini. Oh, ya. Nah, salah satu dampak pencemaran udara itu ada yang disebut sebagai hujan asam. Ya. Apa itu hujan asam? Jadi ada penemu yang disebut namanya itu Robert Anschutz tahun 1852 menyatakan bahwasanya hujan asam adalah hujan yang pH-nya di bawah 5,0. pH-nya di bawah 5,0. Itulah yang disebut sebagai hujan asam. Oke. Hujan secara alami bersifat asam. Nah, karena CO2 di udara terlarut dalam air hujan memiliki kadar CO2 sebagai asam lemak. Jadi gini maksudnya, yang dikatakan hujan asam, hujannya harus di bawah pH 5,6 pH-nya. pH itu bisa diukur ya, pakai indikator pH, kertas lakmus, baru pH meter yang paling akurat. Kalau indikator dan kertas lakmus, Anda hanya mengetahui apakah asam atau basa. Kalau pH meter dia ada nilainya, adalah 5,6 dan sebagainya. Oke. Kalau hujan yang biasa itu nilainya harus di atas 5,6, berarti 5,7 sampai 6,9. Karena pH itu yang netral 7 ya. Di bawah 7 dia asam, di atas 7 sampai 14 basa. Gitu. Jadi kalau di bawah 7 berarti dia asam. Nah, hujan biasanya di antara 5,7 sampai 6,9. Hujan yang biasa. Kalau hujan asam di bawah 5,6, bisa 5, bisa 4, sekian ya. Itu maksudnya ya. Oke, ini termasuk ke dalam lingkungan isu lingkungan ya. Nah, jadi di sini ada prosesnya. Penyebab terjadinya hujan asam ada proses secara alami, yaitu semburan gunung berapi, ya. Kemudian ada proses biologis, tanah, rawa dan laut. Ada proses bakteri di sana yang menghasilkan gas tadi ya, salah satunya gas metan. Nah, yang paling besar menyumbang ya ke alam itu adalah aktivitas manusia. Ada industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, kemudian pabrik pengolahan pertanian yang menghasilkan amonia, ya, pertanian yang menghasilkan amonia. Jadi aktivitas manusia yang paling besar menyumbangkan pencemaran lingkungan, termasuk penyebab hujan asam. Nah, adapun gas-gas penyebab hujan asam antara lain ada CO2 dan CO, ini yang berasal dari pembakaran sampah, kendaraan ya. Kemudian ada H2S dan SO2, ini dari alam bisa ya. Kemudian dari pembakaran belerang juga bisa terjadi. Ini menghasilkan air hujan yang membentuk H2SO4 atau asam sulfat. Nah, ini hujan asam yang paling ditakuti ya, karena sifatnya sangat membunuh tumbuhan ya, karena terlalu tinggi asamnya. Dan yang berikutnya ada nitro dioksida atau nitrogen dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, bagaimana proses terjadinya hujan asam? Bahan bakar fosil itu apa aja? Apa aja kira-kira bahan bakar fosil? Batu bara, kemudian
apa? Yang untuk isi bensin dari mana itu? Dari minyak Bu. Oke, dan terakhir yang ada di apa, di dapur, yang dari dapur, iya gas, ya gas alam. Oke, nah ini kan diperoleh dari alam semuanya ya, batu bara, minyak bumi, gas alam. Nah itu semua dimanfaatkan untuk bahan bakar, ya kendaraan, industri, kebutuhan membakar di rumah, ya memasak. Hasilnya apa? Hasilnya adalah asap. Asap dilepaskan ke udara sehingga yang mengandung sulfur bereaksi dengan udara, ya menghasilkan SO2, bereaksi lagi dengan udara, ya ini SO2-nya bereaksi dengan udara secara alami menghasilkan SO3 atau sulfur trioksida, ya. Nah, sulfur trioksida ini akan bereaksi dengan uap air. Panas matahari memanaskan air di laut, ya, air di danau, air di sungai, air di permukaan daun, permukaan rumput, itu akan menguap sehingga bereaksi langsung dengan yang namanya SO3 menghasilkan H2SO4. Ini dia reaksi. SO3 ditambah H2O dalam bentuk uap, ya, menghasilkan H2SO4. Kemudian uap air yang mengandung H2SO4 akan tertiup menuju daratan, berkumpul, ya, menjadi jenuh, membentuk awan hujan yang kemudian akan jatuh ke bumi sebagai hujan asap. Nah, ini proses terjadinya hujan seperti ini ya, penguapan, ngumpul di awan, awannya jenuh, jatuh menjadi hujan. Nah, kalau hujan asam, uapnya ini bereaksi dengan udara yang mengandung SO3. Oke, yang mengandung NO. Kalau mengandung NO hasilnya ini HNO3. Ya, tadi kan ada ya, ada CO2 dan CO, H2S dan SO2, kemudian ada NO. Nah, inilah hasilnya ya, sebagai hujan asam. Kalau yang satu lagi H2CO3, hidrogen karbonat, itu hujan yang biasa. Kalau kita hujan biasanya gitu ya, itu hujan yang biasa, asam lemah. Berarti hujannya mengandung karbon. Oke. Nah, inilah proses hujan asam. Dampaknya apa? Dampaknya ini menurunkan kemampuan fotosintesis tanaman, kemudian mengancam kehidupan hewan, mengganggu kesehatan manusia, ya, merusak benda-benda buatan manusia, ya. Contoh gambarnya. Nah, ini akibat hujan asam. Hutan mati. Tumbuhan mati. Di kehidupan keseharian kita pernah nggak jumpa ini? Pernah. Saya dulu pernah mengalami ini. Waktu saya kuliah di S1 di Padang Bulan, ada satu waktu dia musim hujan, ya. Tapi tumbuhan di sekitar kampus itu kuning semua daun. Semuanya padang bulan, semua padang bulan sampai kampus USU. Itu semuanya daunnya kuning. Padahal musim hujan. Kemarin baru hujan. Tapi daunnya tiba-tiba menguning semua. Nah, itu salah satu akibat dari hujan asam. Yang syukurnya dia pohonnya nggak sampai mati pada saat itu. Karena mungkin satu hari aja deh hujan asam, ya. Tapi semua tumbuhannya terlihat kuning daunnya. Semua, bukan cuma satu pohon, ya. Kalau cuma satu pohon mungkin akibat kekeringan, kurang air, mungkin bisa jadi. Ya. Nah, ini contoh yang lain dampak terjadi hujan asam. Ya, adanya perkaratan di bangunan-bangunan, ya, di rel, ya, di jembatan dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau tanya kira-kira? Kalau pernah kayak kita hujanan hujan asam itu kayak apa? Kalau hujannya bersifat asam, ya, hujan asam atau tadi di bawah 5,6, kita biasanya demam. Jadi kalau kita kena hujan yang biasanya nggak apa-apa, tiba-tiba demam, berarti hujannya tertinggi asamnya. Di bawah 5,6 udah pasti. Itu rasanya Pak sama kayak ini. Rasanya nggak ada bedanya sih kalau dibilang. Itu hujan tidak termasuk hujan asam. Itu berkaitan dengan faktor kekuatan tubuh aja. Kalau dia hujan panas, ya, dia bukan hujan asam. Kenapa? Karena kita aja di rumah
kalau kita dari luar panas, tiba-tiba masuk ke rumah langsung mandi. Jangankan demam, tumbang pingsan langsung bisa. Iya. Makanya kalau kita sampai rumah, tenangkan dulu, minimal setengah jam. Jangan langsung kalau di udara panas ya. Lain kalau kita pulangnya malam, kan dingin. Kalau pulangnya di panas terik, sampai ke rumah tenangkan dulu. Minum air putih, duduk setengah jam. Kalau mau mandi, setelah setengah jam. Itu ya. Jadi kalau hujan panas itu kita demam, karena kondisi seperti itu, suhu tubuh mendadak turun akibat air hujan, tapi kondisinya panas. Ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini salah satu isu global, yaitu pemanasan global. Ya, pemanasan global. Akibat dari apa? Akibat dari pencemaran udara tadi. Ya, apa itu pemanasan global? Yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi. Ya, suhu rata-rata udara di permukaan bumi itu naik. Ya, akibat apa? Akibat menipisnya lapisan ozon dan juga akibatnya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Kita bahas. Ya, nanti di belakang. Nah, lubang ozon ini disadari pada tahun 70 akibat dari adanya CFC atau klorofluorokarbon tadi dari AC kita, ya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Dia sampai ke atmosfer itu 5 sampai 10 tahun. Dari yang kita lepas sekarang ini di sini nyampe yang ke atmosfer, dia itu sampai 10 tahun baru nyampe ke atas. Tapi dibertahan sampai 100 tahun menjadi atas. Enggak hilang gitu aja. Ya. Kemudian ada reaksi sinar UV yang melepaskan Cl. Nah, ini klorofluorokarbon. Kloro itu Cl. Ya, sinar matahari bereaksi terhadap CFC melepaskan Cl-nya. Oke. Nanti di belakang ada. Nah, inilah yang mengakibatkan ozon menipis, ozon hancur. Bagaimana prosesnya? Nah, ini reaksi pembentukan ozon. Reaksi pembentukan ozon, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan bereaksi dengan sinar UV, sinar matahari, memisahkan O-nya yang sangat reaktif. Kemudian O-nya yang terpisahkan dari O2 tadi bereaksi lagi dengan O2, menghasilkan ozon. Ozon itu O3, rumus kimia. Jadi proses reaksinya seperti ini. O2 dari tumbuhan bereaksi dengan sinar UV, ya. Sinar matahari itu ada dua kandungannya. Ada sinar UV, ultraviolet, dan sinar infrared, inframerah. Ya, jadi matahari menghasilkan dua sinar, ya. Sinar UV dan sinar infrared atau inframerah. Oke. Nah, UV-nya tadi mereaksikan mengakibatkan oksigen itu lepas. O-nya dua harusnya yang berikatan, lepas satu-satu. Yang satu-satu ini berikatan lagi dengan O2, tetapi dengan proses yang panjang, ya, yang lama. Bukan hari ini tiba-tiba jadi, enggak, ya. Nah, ini reaksi penguraian ozon yang tadi, pelepasan, ya. Tadi itu proses secara alami, ya. Nah, persamaan reaksi penguraian ozon, nah ini dia, ya. Ozon bereaksi dengan Cl, ya. Cl dari mana tadi? Dari CFC, ya. Bereaksi dengan sinar UV matahari, menyebabkan hasilnya menjadi oksigen dan CO2. Ya. Jadi ozonnya rusak. Makanya kalau kalian sering dengar lapisan ozon itu menipis, ada lubang ozon. Ya. Ozon itu kan pelindung bumi. Ozon itu melindungi bumi dari sinar infrared. Ya. Sehingga bumi itu aman. Kalau udah ozon lepas, semakin habis, ya bumi pasti hancur. Inilah sekarang yang kita rasakan, panasnya luar biasa. Ya. Kenapa? Kurang jelas, kurang kuat apa? Binjai kena matahari. Udah dekat matahari. Iya. Binjai sudah dekat matahari. Ya, sama, Medan juga seperti itu, ya. Panasnya bukan main, ya. Kecuali kalau kita ke kampung-kampung baru enak, lebih sejuk gitu. Kalau di kota luar biasa, ya. Nah, jadi inilah proses reaksi pemecahan ozon. Ozon O3 jadinya oksigen. Sementara proses pembentukan ozon itu lama, tidak sebentar, ya. Bukan dalam waktu yang sebentar.
Oke. Nah, bagaimana dampak utama lapisan ozon menipis? Yang pertama, daya serap atmosfer terhadap UV kecil. Banyak sinar UV melebihi luar dari batas, ya. Oke, ini akan menyebabkan kanker kulit, kemudian kekebalan tubuh menurun, kemudian klorofil tumbuhan rusak yang menyebabkan tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Kemudian plankton mati sehingga produksi ikan turun. Kenapa? Karena tadi ya, plankton menghasilkan oksigen di dalam air. Oksigen dalam air dimanfaatkan oleh ikan untuk hidup, ya. Jadi kalau planktonnya mati, ya ikannya pasti kurang, ya. Nah, peristiwa efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi seperti rumah kaca. Nggak usah rumah kaca, kalian masuk ke mobil aja. Mobil yang dijemur di panas terik, ya, tiba-tiba kita buka masuk ke dalam, panas nggak di dalam? Panas, lebih panas di dalam mobilnya daripada yang di luar. Kenapa? Karena panasnya di sana tersimpan, nggak mantul keluar. Itulah efek rumah kaca. Prosesnya bagaimana? Prosesnya seperti gambar ini, ya. Sinar matahari masuk ke bumi, harusnya mantul lagi ke luar angkasa, tapi balik ke dalam bumi lagi. Nah, ini prosesnya, ya. Oke, ini dianggap rumah kaca. Ini sebagai rumah kaca yang diteliti. Sinar UV yang masuk ke dalam, ya, dan infrared. Jadi ada dua tadi, ya, UV dan infrared atau inframerah masuk ke rumah kaca. Sinar UV masuk, sinarnya dipantulkan ke atmosfer. UV-nya masuk, infrarednya dipantulkan ke atmosfer. Kemudian sinar UV diserap oleh tanaman dan tanaman energinya berkurang, diradiasikan kembali dalam bentuk IM. UV yang diserap oleh tumbuhan dipantulkan lagi dalam bentuk inframerah. Oke. Inframerah yang diradiasikan kembali oleh tumbuhan tadi, ya, dipantulkan oleh dinding dan atap rumah kaca, ya. Jadi kan tadi di dalam rumah kacanya ada tumbuhan, sinar UV-nya masuk, ya, sebagian sinar UV-nya diserap oleh tumbuhan dilepaskan sebagai sinar infrared. Karena ada kaca, sinar infrarednya nggak tembus, ya, balik lagi, jadi muter di dalam. Itu maksudnya, ya. Harusnya balik keluar atmosfer, tetapi hanya sebagian kecil yang keluar, sebagian lagi di dalam ini aja, dimantul-mantul, ya. Jadi makanya lebih panas. Nah, efek rumah kacanya itu seperti ini gambar. Sinar matahari yang dilepaskan ke bumi diserap oleh tumbuhan, dilepaskan sinar UV-nya dilepaskan dalam bentuk infrared, dilepaskan lagi ke atas. Nah, kemudian karena ada lapisan di atmosfer, ada udara yang mengandung tadi metannya, ada CO2-nya, yang paling banyak CO2, ya. Yang paling besar menghambat proses pemantulan infrared ke luar angkasa adalah karbon dioksida, ya. CO dan CO2 itu yang paling besar menyebabkan terjadinya pemantulan dari infrared tadi. Ini dia. Ibaratnya seperti ini. Jadi cahayanya kemari seharusnya keluar angkasa dan balik. Karena ada ini gas-gas ini di atas sana, paling utama ini CO2, ya. Jadi mantul lagi balik, nggak keluar dia. Itu yang menyebabkan panas bumi meningkat. Ya, itu efek rumah kaca. Oke. Kenapa? Ya, kalau caranya kita harus mengurangi produksi CO2. Berarti apa? Berarti industri harus dikurangi, kendaraan harus dikurangi, ya. Manusia harus dikurangi enggak? Harus juga sebenarnya. Tapi walaupun begitu sebenarnya, ya, banyaknya manusia, karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia dan hewan itu masih bisa diuraikan oleh tumbuhan. Tumbuhan kan memanfaatkan itu untuk proses fotosintesis, ya, untuk membuat makanan. Masih bisa diuraikan oleh tumbuhan. Yang bermasalah di mana?
dari hasil tadi kendaraan tadi, industri tadi, itu yang paling bermasalah. Ya, kalau manusia dan hewan masih sanggup tumbuhan untuk mengelolanya. Oke, ini ya gambar berikutnya seperti ini prosesnya. Ada yang bertanya dari gambar ini tadi? Ya, ini deh prosesnya ya. Jadi ini yang warna biru ini, inilah lapisan atmosfer. Ya, lapisan atmosfer yang mengandung senyawa-senyawa di udara tercemar. Ya, oke. Oke, ini proses efeknya, ya. Nah, yang terakhir di sini kita bahas. Jika gas rumah kaca jumlahnya berlebih, maka suhu rata-rata permukaan bumi meningkat. Terjadilah pemanasan global. Kalau terjadi pemanasan global, efeknya apa? Efek dari pemanasan global. Kira-kira yang kalian tahu? Ada yang tahu? Efek dari pemanasan global. Kalau sudah panas suhu yang paling jelas nampak, yang paling sering kalian dengar, kutub utara, kutub selatan, tahu ya? Iya, mencair. Kan itu yang selalu dikata-katakan. Kenapa? Karena kalau itu mencair ya terjadi peningkatan air laut. Air laut naik, ya kita tenggelam. Itu ya. Itu yang terjadi. Ya, makanya kalau sekarang Jakarta sudah di bawah laut ya. Kondisi Jakarta sekarang tanahnya itu di bawah laut. Ya, kemungkinan tenggelam, ya mungkin terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Itu paling utama ya efek rumah kaca. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Oke. Nah ini ada emisi ya. Apa-apa saja sih yang menyumbang atau memberikan dampak ke lingkungan yang mensuplai pencemaran udara? Itu ada industri paling besar 29%, kemudian ada pembangunan rumah, pencemaran udara, kemudian ada pelayanan publik, ada transportasi di sana, ada pertanian, ada suplai energi, artinya pembangkit tenaga listrik ya. Kemudian ada penggunaan dan alih fungsi lahan. Itu juga menyumbangkan yang namanya emisi gas ya ke udara sehingga menyebabkan efek rumah kaca atau pemanasan global. Ini penyebab utamanya ada konsumsi bahan bakar fosil. Ya, negara maju itu lebih kurang 20 ton CO2 per orang per tahun. 20 ton CO2 itu termasuk apa? Termasuk bernapas, menggunakan kendaraan, masak di rumah, ya, menggunakan peralatan-peralatan yang lain yang memanfaatkan fosil tadi, ya, energi fosil. Oke, ini kira-kira 20 ton untuk negara maju. Untuk daerah Cina, ya, itu ada kurang lebih 3 ton per tahun, per orang ya, per satu orang per tahun. Ini hasil penelitian ya. Nah kemudian ada sampah organik. Ya, itu menghasilkan 50 kg gas metan. Oke, kemudian ada kerusakan hutan, ada pertanian dan peternakan. Ini yang menyebabkan pemanasan global. Ya, sumbangan-sumbangan untuk pencemaran udara. Oke, nah berikutnya dampaknya. Iklim mulai tidak stabil. Nah ini tadi perubahan iklim. Iklim nggak stabil lagi, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya, itu yang kita rasakan sekarang ya, tiba-tiba panas, kemudian panasnya terik, nanti sore hujan, gitu ya, itu iklim tidak stabil. Kemudian ada angin kencang, tadi siang aja angin kencang ada, ya, kencang, kemudian ada badai, hujan es, gitu ya, dingin yang ekstrim, seperti itu namanya iklim tidak stabil. Kemudian peningkatan permukaan air laut, itu artinya naiknya permukaan air laut akibat cairnya kutub utara dan selatan, berkurangnya produksi pangan dan hasil laut, ya, kepunahan beberapa jenis flora dan fauna, dan menurunnya taraf kesehatan manusia.
Itu sudah pasti, ya. Taraf kesehatan manusia pasti menurun akibat pemanasan. Oke, tadi contohnya ya, ada kanker kulit semakin banyak, gitu ya. Nah, bagaimana upaya pengendaliannya? Yang pertama harus ya program reboisasi dan membuka lahan terbuka hijau. Oke, kemudian harus hemat air dan energi. Nah, ini berantas illegal logging. Kenapa illegal logging? Karena inilah yang menghancurkan hutan. Sementara kita tahu, kita kalau mau hidup lama di bumi ini, hutan harus terjaga. Itu kenapa negara-negara maju banyak menyumbangkan sebagian devisa mereka untuk perawatan hutan ke negara-negara yang memiliki hutan. Gitu ya, banyak negara maju yang melakukan hal itu. Oke, apalagi yang bisa dilakukan? Mengkampanyekan naik kendaraan umum. Ini sudah sekarang digencarkan ya. Ada bus apa? Bus listrik yang sekarang sering keliling ya. Biayanya murah nah itu. Ya, ada yang gratis nggak? Ada untuk siswa. Ya, untuk anak sekolah itu gratis. Dia harus daftar dulu pakai kartu, dia gratis naik turun. Setiap hari, setiap kapan pun. Sekarang nggak gratis. Jadi mahasiswa sama anak sekolah. Oh iya. Saya kurang tahu kalau, tapi setahu saya ada gratis pakai kartu. Ya. Kalau itu mungkin nanti saya cari lagi infonya ya. Nah, kemudian ada pelarangan dan penghentian produksi dan penggunaan sepsi. Ini masih agak sulit ya. Kenapa? Karena kita kalau udah kepanasan nih, bikin AC cepat-cepat, kan gitu ya. Paling susah, kulkas. Kalau kita nggak punya kulkas di rumah, repot nggak? Repot. Kenapa? Nggak usah kita bicara tentang kita minum air dinginnya, tidak. Atau kita mau buat es batu, tidak. Nyimpan apa? Nyimpan sayur-sayuran. Iya, nyimpan ikan, sayuran, supaya tidak cepat rusak buah-buahan. Jadi kalau untuk pelarangan penggunaan CFC masih agak sulit saat ini ya mungkin. Kemudian membuat komitmen tiap negara pada perbaikan perubahan iklim global. Nah, ini ada kerjasama komunitas internasional ya yang sudah diadakan, ASEAN juga sudah gitu ya melakukan untuk pencanangan pengurangan dampak pemanasan global. Oke. Nah, kita masuk ke diskusi ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Kita bagi dua kelompoknya ini ya masing-masing. Ini kebetulan 5/5 ya. Oke, nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Yang pertama, ada soalnya. Bisa dibaca ya. Cukup jelas soalnya. Akibat penggunaan pupuk secara berlebihan ya, pupuk kimia dan pestisida dalam waktu yang lama, Desa A, tidak disebutkan desanya, mengalami pencemaran tanah. Analisislah dampak jangka panjang terhadap kualitas tanah dan lingkungan, lalu usulkan solusi berkelanjutan yang bisa diterapkan oleh masyarakat setempat. Kira-kira apa solusinya? Ya. Yang kedua, pabrik tekstil mencemari sungai dengan limbah cairnya, sementara pembakaran sampah rumah tangga menyebabkan pencemaran udara. Ada dua ya, berbeda. Pabrik tekstil limbah cair, ya. Limbah rumah tangga itu pembakaran sampah, mengeluarkan CO dan CO2 ya, atau udara. Bandingkan tingkat bahayanya dan kesulitan pengendalian kedua jenis pencemaran tersebut. Yang satu mencemari sungai dengan limbah cair, yang satu mencemari udara dengan pembakaran sampah. Oke, mana yang lebih prioritas untuk ditangani dan normal? Itu pertanyaan diskusinya. Silakan gabung kelompok sebelah kanan dan kelompok sebelah kiri ya. Kita bagi dua langsung. Oke, silakan diskusi. Kita kasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Bisa dibahas.
Oke, waktunya sudah 15 menit. Kira-kira ada yang sudah selesai atau gimana? Kalau kita panjangkan sampai 20? Sudah? Sudah? Oke. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok siapa? Kira-kira? Kelompok 1, oke, boleh. Silakan. Ya, maju ke depan. Perwakilan dari kelompoknya 1 orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Tasya Bari untuk mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu akibat penggunaan pupuk secara berlebihan, pupuk kimia dan pestisida dalam waktu yang lama di desa mengalami pencemaran tanah, mengalami dampak jangka panjang terhadap kualitas tanah dan lingkungan lalu usulan solusi berkelanjutan yang bisa diterapkan oleh masyarakat setempat. Sebuah desa yang mengalami pencemaran karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dalam waktu lama. Analisis dampak jangka panjang terhadap kualitas tanah dan lingkungan. Dari jawaban kami dan kelompok kami itu, dampak pertama itu penurunan kesuburan tanah, yang kedua kematian mikroorganisme tanah, yang ketiga itu pencemaran air tanah, dan yang keempat itu kerusakan ekosistem. Untuk meminimalisir solusinya itu ada kayak kita menggunakan pupuk organik atau kompos. Yang kedua itu menerapkan pertanian organik dan sistem rotasi tanaman. Yang ketiga itu edukasi penting tentang efek jangka panjang pupuk kimia. Yang keempat itu bantuan teknologi dan subsidi dari pemerintah untuk konversi pertanian ramah lingkungan. Dan yang kasus kedua itu pabrik tekstil yang mencemari sungai dengan limbah cair. Sementara pembakaran sampah mengatakan menyebabkan pencemaran udara, banyaknya tingkat bahaya dan kesulitan pengendalian kedua jenis pencemaran tersebut. Jawaban dari kelompok itu pencemaran air mempengaruhi banyak aspek, termasuk ekosistem sungai, irigasi, dan kesehatan masyarakat. Pencemaran udara itu ada menyebabkan cepat dan dapat meninggal gangguan dalam pernapasan. Kesimpulannya itu dari prioritas itu pencemaran air dari industri karena volumenya besar, dampak jangka panjang dan sulit diuraikan secara alami. Solusinya ada instalasi pengolahan limbah atau IPAL, pengawasan serta dan sanksi tegas dari pemerintah. Itu aja yang bisa saya diskusikan kelompok 1. Saya terima kasih. Oke, ada yang mau nanya kira-kira? Atau ada yang mau komentari? Nggak ada, udah oke? Oke, terima kasih, kita kasih close untuk ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 untuk Tasya atas presentasinya. Nah, jadi tadi sudah dihasilkan ya hasil diskusi mereka, katanya solusinya salah satunya ada penggunaan pupuk organik ya. Jadi itu solusi yang paling tepat sebenarnya menurut saya pribadi juga seperti itu ya. Penggunaan pupuk organik itu jauh lebih tepat untuk mengatasi masalah pencemaran tanah terhadap pertanian ya. Kalau yang poin kedua, kalau di pabriknya yang menghasilkan limbah tekstil berarti harus ada pengolahan, harus diawasi pengolahan industrinya. Itu yang paling intinya ya. Setiap industri yang menghasilkan limbah, industri harus diawasi sistem pengolahan limbahnya oleh pemerintah lah pastinya yang mengawasi ya. Oke, nah itu hasil diskusi kalian. Nah, sekarang saya ada oleh-oleh untuk kalian ya, oleh-oleh untuk di rumah ya. Ini ada tugas, ada 4 poin tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugas ini akan membuktikan capaian pembelajaran yang di depan tadi. Ada 3 capaian pembelajaran yang harus kita capai. Jadi dari sini nanti akan saya nilai ya. Yang pertama, tuliskan definisi dan jenis pencemaran dan berikan contoh pencemaran yang terjadi di sekitar lingkungan tempat kalian tinggal masing-masing. Yang kedua, tuliskan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik tanah, air, udara. Ada bagaimana upaya pencegahan. Oke. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara pencemaran lingkungan dengan perubahan iklim. Apa hubungannya? Seperti tadi ya, pencemaran udara itu yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Coba kalian jelaskan menurut bahasa kalian masing-masing nantinya ya. Berikan contoh konkret bagaimana pencemaran mempercepat perubahan iklim. Yang keempat, bandingkan 2 jenis pencemaran, misalnya pencemaran udara dan pencemaran air,
dari segi penyebabnya apa, dampaknya apa, kemudian kesulitan penanganannya apa. Mana yang lebih kompleks untuk ditangani dan mengapa demikian. Ya, ada kira-kira yang mau ditanyakan dari soal ini? Sudah cukup jelas soalnya ya. Sudah bisa dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan boleh kita komunikasi melalui grup ya, grup WA kita. Nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah hari ini, paling lambat ya. Setelah nanti hasilnya ada, kalian saya akan tunjuk salah satu dari kalian untuk presentasi ke depan. Itu aja ya. Nah, sebagai penutup, ada kata-kata di sini. Sayangi bumi tempat kita hidup. Lakukan sesuatu besar atau kecil, apapun itu demi kelestarian bumi. Misalnya, salah satunya buang sampah pada tempatnya. Sudah dilakukan nggak? Enggak ya. Kalau di jalan misalnya japran, di jalan sambil naik kendaraan makan permen, bungkus permennya jampaan kemana? Oh iya, simpan dulu ya, simpan dulu baru dibuang ke tempat mana, itu mantap. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bersikap hidup hemat energi, hemat listrik, hemat air, hemat bahan bakar. Artinya apa kalau hemat energi dan air? Ya kalau kita nggak gunakan lampu di rumah, matikan. Pada saat malam kita nggak di kamar, matikan dulu lampunya, kamarnya. Mau tidur baru dihidupin. Kalau yang suka hidup lampu, kalau yang nggak suka hidup lampu ya matiin lampunya kalau tidur, ya. Kalau hemat air, ya air jangan terbuang sembarangan. Oke, yang terakhir, mulai dari diri sendiri, ya, dan mulailah dari sekarang. Oke ya, itu aja hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tapi sebelum kita pulang, ada baiknya kita minta perlindungan kepada Sang Pencipta supaya kita diberikan kesehatan selalu, keselamatan, sampai di rumah dengan baik, dan ilmu yang kalian pelajari hari ini